Selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita kembali bersama-sama boleh masuk dalam persekutuan doa kembali. Setiap kali kita datang ke hadapan Tuhan, apa yang akan dan dapat kita katakan kepadanya? Tidak ada kata lain yang dapat menggambarkan bagaimana Tuhan telah memelihara hidup kita, memimpin dan menyertai seluruh langkah kaki kita selain ucapan bersyukur. Oleh karena itu, mari kita naikkan satu pujian sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Mari kita datang ke hadapan Allah dengan segala kerendahan hati, memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk datang berdoa di hadapannya. Kita juga boleh menaikkan syukur kita atas berkat-berkat Allah yang telah kita terima di sepanjang minggu ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala penyertaan, pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat melalui hari-hari kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan kami datang ke hadapan-Mu, sujud di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kiranya Tuhan Kau menolong kami, sehingga pada saat kami menaikkan doa-doa kami pada malam hari ini, menaikkan ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang telah kami terima sepanjang minggu ini, Engkau berkenan mendengarkan doa dan syukur kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika kami tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh-Mu, tapi Engkau terus boleh memimpin. Tangan Tuhan yang kuat itu terus boleh menopang dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, mari kita juga bersyukur untuk pemilihan majelis yang telah berlangsung dengan baik. Kiranya majelis terpilih sungguh dapat memenuhi panggilan yang Tuhan percayakan. Dan setiap kita sebagai jemaat Tuhan berusaha sebaik mungkin di dalam mendukung pertumbuhan gereja Tuhan dengan memberi kontribusi sesuai dengan karunia yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari saudara-saudara, kita buka suara, kita berdoa untuk hal ini. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur bahwa Tuhan telah memimpin untuk pemilihan majelis
yang telah berlangsung di sepanjang minggu yang lalu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap majelis yang terpilih. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka untuk dengan segala kerelaan, kesetiaan, sukacita memenuhi panggilan Tuhan bagi mereka. Tuhan juga menolong setiap kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat di GKPJ ini, memberikan kontribusi kami di dalam segala karunia yang telah Tuhan percayakan kepada kami, boleh kami kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan dengan memberi diri kami dalam pelayanan-pelayanan di gereja Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap kami dan Engkau telah memperlengkapi kami. Biarlah kami mengingat itu dan kami sungguh mau melayani Engkau di dalam setiap hal yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan boleh memimpin, baik itu majelis terpilih, baik itu para pengurus ataupun setiap kami sebagai jemaat Tuhan. Supaya kami Tuhan memberi hidup kami, diri kami, hanya bagi kemuliaan-Mu sebagai alat di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam setiap musim kehidupan kita, banyak hal yang kita temui. Terkadang kita menjumpai musim yang berlimpah dengan sukacita dan kebahagiaan. Namun, tidak jarang kita masuk di dalam musim yang penuh air mata, musim yang banyak penderitaan. Tapi saudara yang terkasih, satu hal yang sungguh boleh kita syukuri, bahwa Tuhan Yesus yang telah menanggung segala beban dosa kita, Dia mau menyertai kita, berjalan bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan ragu, jangan bimbang untuk memberitahukan kepada Tuhan Yesus segala yang menjadi isi hati dan pergumulan kita. Satu pujian dari PPK 152 mengatakan, beritahu Yesus. Mari kita menyanyikan pujian ini, bait pertama. Di hatimu jika penuh khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Kita bersyukur bahwa kita bisa segera memberitahu kepada Tuhan Yesus segala pergumulan kita. Oleh karena itu mari kita berdoa untuk kehidupan jemaat yang saat ini bergumul di dalam pertumbuhan iman mereka, yang sedang berusaha meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, yang sedang berusaha memperbaiki relasi yang retak. Kiranya Tuhan menolong tiap-tiap kita untuk memiliki hidup yang berkemenangan. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk pergumulan daripada kehidupan jemaat Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga boleh berdoa menyerahkan pertumbuhan iman kerohanian daripada anak-anak Tuhan. Banyak di antara kami saat ini Tuhan bergumul untuk pertumbuhan iman kerohanian kami. Kami dihimpit banyak hal yang membuat kami sulit bertumbuh di hadapan-Mu. Tuhan tolong kami. Tuhan juga melihat anak-anak Tuhan yang saat ini berusaha meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat. Tuhan berikan kekuatan supaya setiap daripada mereka dapat melepaskan diri daripada kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Kami juga boleh berdoa saat kami berusaha memperbaiki hubungan atau relasi yang retak di dalam hidup kami. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kemampuan, berikanlah kami hikmat dan bijaksana yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami dapat hidup berkemenangan di hadapan-Mu.
Tolong kami, bagaimana kami bisa melepaskan diri kami di dalam jerat-jerat yang mengikat hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami butuh Engkau untuk menolong kami, supaya kami hidup bertumbuh di hadapan-Mu, semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga boleh berdoa untuk persiapan dari anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mempersiapkan diri memasuki jenjang pernikahan. Kiranya mereka sungguh memahami tujuan dan makna dari pernikahan Kristen dengan baik, sehingga pernikahan mereka dapat berjalan dengan baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudara yang terkasih, kita mendukung mereka yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan. Bapa di surga, kami juga boleh berdoa menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mempersiapkan diri memasuki jenjang pernikahan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka untuk dapat memahami makna dan tujuan daripada pernikahan Kristen, sehingga Tuhan mereka dapat menjalani, mempersiapkan diri dengan baik untuk memasuki pernikahan ini, sehingga pernikahan mereka dapat berjalan dengan baik dan memuliakan Engkau melalui kehidupan pernikahan mereka. Mungkin banyak hal yang mereka gumulkan, banyak hal yang mereka tidak tahu akan mereka hadapi, tapi Tuhan, Engkau boleh menolong setiap daripada mereka agar dari saat mereka mempersiapkan pernikahan ini, mereka sungguh boleh memandang kepada Kristus, sehingga saat mereka menjalani kehidupan pernikahan mereka, ada Kristus, kasih Kristus yang mendasari seluruh pernikahan itu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap mereka dalam tangan-Mu. Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian Beritahu Yesus bait kedua. Di hatimu jika penuh susah, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika banyak dosa, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Kita juga akan mendoakan beberapa saudara-saudari kita yang sedang sakit dan lemah tubuh. Mari kita mengingat untuk Bapak Susanto Wijaya, suami dari Ibu Kameven dalam pemulihan pasca stroke. Kemudian kita berdoa juga untuk Liang Semu yang sedang lemah tubuh. Selanjutnya Ibu Ong Chun Yen, anak dari Ibu Li Ikming yang ada benjolan di perut. Dan Ibu Li Ikming yang sedang dalam perawatan pasca patah tulang kaki. Kita juga terus berdoa untuk jemaat yang saat ini dalam perawatan ataupun dalam masa pemulihan dari infeksi virus COVID. Mari kita mendukung setiap saudara kita yang saat ini sedang sakit ke dalam tangan Tuhan. Kita buka suara, kita berdoa bagi mereka. Bapa, kami saat ini terus boleh berdoa bagi saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, baik oleh karena sakit penyakit ataupun karena usia lanjut. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini membutuhkan uluran tangan Tuhan. Tuhan, Engkau menolong mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, menyembuhkan mereka. Saat ini kami boleh mengingat untuk Bapak Susanto Wijaya yang saat ini sedang dalam perawatan pemulihan pasca stroke. Tuhan juga menolong dia. Berdoa untuk Liang Semu yang sedang lemah tubuh. Tuhan juga terus boleh menjamah dan memberikan dia kesehatan dan kesembuhan. Berdoa untuk Ibu Ong Chun Yen yang ada benjolan di perut. Tuhan juga campur tangan untuk penyembuhannya. Berdoa untuk Ibu Li Ikming yang sedang dalam perawatan oleh karena patah tulang kaki akibat terjatuh. Tuhan, Engkau juga mengingat untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam
perawatan oleh karena terinfeksi virus COVID, dan mereka yang dalam masa pemulihan, Tuhan juga menguatkan, menyembuhkan mereka, menghiburkan mereka. Di saat-saat seperti ini Tuhan, tidak ada orang lain yang dapat merasakan apa yang mereka rasakan selain daripada Engkau. Engkau yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan paling tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Tuhan, Engkau campur tangan, dan Engkau yang boleh memberikan mereka kelegaan, penghiburan, dan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita juga boleh berdoa untuk webinar misi yang diadakan oleh gereja kita yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 25 September jam 7 malam. Kita berdoa agar webinar ini dapat terlaksana dengan lancar dan setiap jemaat dapat mengikuti webinar ini. Mari kita berdoa untuk acara webinar misi kita. Kita buka suara berdoa. Tuhan, kami saat ini juga berdoa menyerahkan untuk seluruh persiapan daripada webinar misi yang diadakan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau boleh menolong bagaimana webinar ini sungguh boleh mengingatkan kami sekali lagi dan juga menolong kami bagaimana kami dapat mengerjakan amanat agung Tuhan. Tuhan, kami juga boleh berdoa menyerahkan untuk seluruh daripada pelaksanaan daripada webinar boleh berjalan dengan baik dan lancar, baik itu untuk platform yang digunakan, untuk jaringan, untuk pembicara. Tuhan, Engkau campur tangan. Menyerahkan juga untuk setiap jemaat Tuhan sungguh boleh mengambil bagian di dalam webinar ini, sehingga setiap kami dibukakan wawasan, ditambahkan pengetahuan dan juga pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami sekali lagi boleh mengingat bagian kami di dalam pekerjaan misi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan tolong webinar ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita boleh berdoa untuk lembaga-lembaga misi, khususnya yang ada di Indonesia. Tuhan boleh menolong mereka yang terpanggil melayani baik sebagai misionaris ataupun sebagai staf di lembaga-lembaga tersebut. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana di dalam mengerjakan amanat agung Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami saat ini juga boleh berdoa untuk lembaga-lembaga misi yang ada di Indonesia secara khusus. Kami tahu bahwa lembaga-lembaga ini sungguh menjadi ujung tombak di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong lembaga-lembaga misi yang ada sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka sungguh boleh mengabarkan kabar keselamatan dimanapun Tuhan ingin mereka kerjakan. Berdoa Tuhan untuk mereka yang terpanggil sebagai misionaris, mereka yang terpanggil untuk menjadi staf dalam lembaga-lembaga ini, mereka yang terus memikirkan metode ataupun cara, langkah-langkah yang boleh diambil untuk boleh melayani. Tuhan, Engkau beri hikmat dan bijaksana, sehingga Tuhan, mereka sungguh boleh mengerjakan amanat agung Tuhan dengan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Tuhan, banyak mungkin kendala yang mereka hadapi. Tuhan juga bukakan jalan. Segala yang mereka butuhkan, dana, tenaga, pemikiran, Tuhan, Engkau yang boleh memimpin mereka. Engkau yang boleh memberikan mereka pemahaman yang baik akan maksud Tuhan di dalam hal-hal yang Tuhan ingin mereka kerjakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan bait ketiga, Beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh takut, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika ada beban, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu
Selanjutnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Venesia. Kepada penginjil Venesia kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, ini adalah momen di mana Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Dan ada Allah Roh Kudus yang berkuasa menerjemahkan firman Tuhan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka mata kita untuk melihat kebenaran Tuhan dan membuka telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, selidikilah hati kami dan ujilah pikiran-pikiran kami. Apakah kami seperti Maria yang rindu untuk duduk dekat kaki Yesus dan mau mendengarkan perkataan-Mu? Ataukah kami seperti Marta yang terlalu sibuk bekerja dan beraktivitas sampai kesibukan itu menghalangi kami untuk mendengarkan suara-Mu? Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Mohon Allah Roh Kudus yang menuntun pemberitaan firman Tuhan ini dan menolong kami untuk memahami, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran-kebenaran-Mu dalam kehidupan ini. Tuhan, tegurlah akan kesalahan kami dan didiklah kami melalui firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Pengkhotbah 12 ayat 1. Pengkhotbah 12 ayat 1 berbunyi demikian. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, sedemikian pembacaan Alkitab kita. Selebihnya untuk ayat 2 sampai ayat yang terakhir dalam kitab Pengkhotbah 12 ini akan kita simak di dalam pemberitaan firman Tuhan. Masa muda identik dengan masa yang penuh gairah. Bagaimana tidak? Di masa muda orang-orang dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka memiliki pikiran yang kritis dan perasaan yang menggebu-gebu. Mereka juga punya ambisi untuk mencapai cita-cita. Mereka juga bisa bekerja karena tubuh sehat dan kuat. Mereka juga punya knowledge dan skill yang dipakai untuk kemajuan negara. Masa muda, masa yang begitu menyenangkan dan penuh gairah. Mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani masa muda, menjadi para pemuda-pemudi Kristen saat ini. Pasti kita bisa memahami dan merasakan bagaimana menjalani masa muda. Atau kita yang sudah pernah menjalani masa muda, mungkin kita ingin kembali lagi ke masa muda, karena bisa bebas melakukan apa yang kita inginkan. Tubuh masih sehat dan kuat. Saya pernah memiliki satu orang teman SD, di mana pada saat kami jam istirahat, kami bercakap-cakap di kantin sekolah. Dia berkata bahwa, aku ingin cepat-cepat menjadi orang yang muda, tidak mau jadi anak SD lagi. Kalau menjadi orang yang muda, itu bisa bebas, hidup tanpa aturan, bisa hidup mandiri, tidak perlu diatur-atur orang tua. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu dari sekian perwakilan suara ya, yang memikirkan bahwa masa muda adalah masa yang menyenangkan, masa yang identik dengan kebebasan, masa yang identik dengan kegairahan, karena bisa melakukan apa yang diinginkan. Bapak Ibu Saudara, masa apapun yang sedang kita jalani saat ini, masa muda memang begitu menyenangkan, tetapi sekaligus menjatuhkan. Penelitian dari Bilangan Research Center mengatakan bahwa ada banyak remaja Kristen yang sudah jarang beribadah. Sebanyak 61,8% remaja Kristen di berbagai gereja di Indonesia merasa bahwa gereja sudah tidak menarik lagi bagi mereka. Saya bayangkan saat ini saja masa pandemi COVID-19 sudah ada physical distancing. Apalagi kalau anak muda yang menjalani masa mudanya jarang beribadah kepada Tuhan, maka akan mengalami yang namanya spiritual distancing. Bapak Ibu Saudara, jika anak muda jarang ikut ibadah, sehingga ini membuat mereka kehidupan kerohaniannya menjadi merosot dan relasi dengan Allah menjadi renggang. Bapak Ibu Saudara,
Mereka yang masih muda memang terlihat berani dan tangguh, tetapi sebenarnya mereka rapuh. Mereka yang masih muda terlihat penuh ambisi, tetapi sebenarnya masih labil dalam emosi. Mereka yang masih muda bisa mendapatkan pekerjaan dan kekayaan, tetapi dengan gampang melupakan Tuhan. Lupa Tuhan karena gampang puas diri dengan pencapaian selama ini. Bapak Ibu Saudara, penulis di dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan, "Ingatlah penciptamu pada masa mudamu." Dengan berarti pengkhotbah ingin mengingatkan kepada pembaca untuk jangan melupakan Tuhan. Ia mengatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Bapak Saudara, apa yang menjadi maksud penulis di dalam Pengkhotbah 12 ini? Yang pertama adalah urgensi. Penulis menghimbau pembacanya termasuk kita untuk mengingat bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Hal ini adalah suatu urgensi sebab pada ayat sebelumnya, yaitu ayat pasal 11 ayat 10 dikatakan, karena kemudaan atau masa muda dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Dan juga dipertegas kembali pada ayat pasal 12 ayat 8, bahwa segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kesia-siaan hidup adalah yang sering ditekankan oleh kitab Pengkhotbah. Kita sudah mendengarkan rangkaian khotbah dari kitab Pengkhotbah selama kurang lebih 4 minggu di setiap persekutuan doa Rabu. Dan Pengkhotbah 12 adalah pasal terakhir di dalam kitab Pengkhotbah. Di dalam pasal terakhir penulis menekankan sekali lagi bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi dari awal Pengkhotbah 1 ditekankan sia-sia. Pengkhotbah 12 juga ditekankan kesia-siaan. Bapak Saudara, manusia memiliki nasib yang sama. Manusia memiliki nasib yang sama, yaitu kematian. Sebab segala sesuatu adalah hevel, yang dalam bahasa Ibrani berarti asap atau uap. Asap punya bentuk, tetapi kalau kita pegang, kita genggam, asap itu akan lenyap. Inilah gambaran kehidupan kita. Kehidupan kita itu seperti asap atau uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Untuk itulah penulis mengingatkan kepada kita bahwa sebelum kita menjalani usia tua dan menghadapi kematian, kita perlu mengingat Tuhan Sang Pencipta. John Piper mengatakan, "Life is too short, too precious, too painful to waste on worldly bubbles that burst." Hidup ini terlalu singkat, terlalu berharga, terlalu menyakitkan untuk disia-siakan demi hal-hal yang bersifat duniawi. Bapak Ibu Saudara, akan tiba saatnya ketika pengalaman di masa muda nanti, seperti hidup kaya, cari cuan, bisa bekerja, itu semua tidak akan dinikmati lagi. Dan dikatakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya, karena segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Bapak Saudara, penulis mengingatkan kepada pembaca, termasuk kita, yaitu untuk mengingat Allah Sang Pencipta sebelum tiba hari kematian yang akan kita hadapi. Bapak Saudara, hal pertama tadi urgensi. Apa maksud pengkhotbah dalam Pengkhotbah 12 ini? Yang kedua adalah esensi. Kata ingatlah bukan hanya sekedar kita ingat Tuhan, ingat dengan memori kita, tetapi disertai dengan suatu tindakan. Karena apa? Mengapa mengingat harus disertai dengan tindakan? Karena Alkitab mengajarkan ketika kita mengingat itu harus disertai dengan tindakan. Seperti Allah yang mengingat umat yang dikasihinya, seperti Allah yang mengingat Abraham ketika ada kisah Sodom dan Gomora. Allah juga bertindak di dalam kehidupan Abraham, menjadikannya sebagai bapa dari segala bangsa. Bapak Ibu Saudara, Allah ingat kepada Abraham dan Allah terlibat di dalam kehidupan Abraham untuk menyatakan kemuliaannya. Bapak Saudara, inilah yang menjadi esensi dari tujuan hidup manusia. Manusia hidup untuk memuliakan Allah Sang Pencipta, Allah yang telah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya.
Allah yang telah menjadikan manusia sebagai ciptaan yang berharga dan yang paling spesial dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Pada waktu penciptaan, Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia. Allah sudah mengatur tata letak mata sejajar dengan telinga. Allah sudah memberikan tulang punggung untuk kita berdiri tegak. Dan Allah sudah menghiasi jari-jari kaki dan tangan kita dengan kuku-kuku yang indah. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti ada atribut-atribut Allah atau karakter-karakter Allah yang ada di dalam diri manusia. Kasih, adil, bijaksana, dan lain sebagainya. Wah, betapa luar biasanya Allah kita yang menciptakan kita. Masakan kita mau melupakan Dia yang telah menciptakan kita? Bapak Ibu Saudara, saya pernah bertanya dalam diri saya sendiri, mengapa Allah menciptakan manusia? Bukankah Dia adalah Allah yang cukup dengan dirinya? Bukankah Dia adalah Allah yang cukup dengan keberadaan dirinya? Tidak perlu ciptaan-ciptaan lainnya termasuk kita. God is self-sufficient. He is self-sufficient. Allah cukup dengan keberadaan dirinya. Mengapa harus menciptakan kita? Jawabannya adalah karena Allah mau menyatakan kasih-Nya dan kemuliaan-Nya kepada kita. Untuk itulah Ia menciptakan kita. Padahal Ia tidak butuh kita. Ia sudah cukup dengan keberadaan dirinya sendiri sebagai Allah. Tapi Ia mau menyatakan kasih-Nya dan kemuliaan-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ajak kita untuk melihat diri kita. Kita yang sedang duduk sendirian mendengarkan firman Tuhan hari ini, ataupun kita sedang duduk bersama dengan anggota keluarga kita, sedang duduk mendengarkan firman Tuhan, mari katakan dalam diri kita atau kepada anggota keluarga kita, we are precious in His sight. Kita adalah berharga di mata Allah. Bapak Ibu Saudara, kemudian penulis dalam kitab Pengkhotbah 12 ini memberikan metafora yang menggambarkan orang-orang yang mengalami kemerosotan tubuh di usia tua. Penulis menggunakan gambaran orang-orang di usia tua ini untuk mengingatkan kepada pembacanya menggunakan masa mudanya dengan baik, dengan mengingat Sang Pencipta. Sekali lagi, penulis menggunakan gambaran-gambaran orang-orang di usia tua dari ayat 2 sampai ayat yang ke-7 sebagai sarana untuk menasehati pembaca untuk mengingat Pencipta mereka di masa muda. Mari kita lihat satu persatu. Pengkhotbah 12 ayat 2 berbunyi, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada bagian ini, penulis mengingatkan kita bahwa kita harus mengingat Pencipta kita sebelum benda-benda yang ada di langit itu, benda-benda penerang yang ada di langit itu menjadi gelap. Dan perkataan tentang awan-awan datang kembali sesudah hujan itu menandakan bahwa ada masalah silih berganti yang terus datang, seperti badai yang disusul oleh badai lainnya. Inilah gambaran kehidupan manusia. Bapak Saudara, inilah gambaran kehidupan yang awalnya dipenuhi dengan segala keindahan, segala kenikmatan, segala kekayaan. Tetapi pada akhirnya ada masalah kesehatan yang kerap kali muncul dan terjadi pada diri orang-orang yang berada di usia tua. Ini ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menggambarkan ada masalah kesehatan yang akan dialami oleh orang-orang di usia tua. Mari kita lihat metafora yang selanjutnya. Ayat yang ketiga dikatakan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Bapak Ibu Saudara, penjaga rumah yang gemetar ini adalah metafora yang menggambarkan tangan orang-orang tua yang gemetaran. Sedangkan orang-orang kuat ini adalah metafora otot kaki dan juga otot punggung. Dan penggiling itu juga menggambarkan gigi. Dan melihat dari jendela adalah menggambarkan mata. Dengan demikian, gambaran orang di usia tua pada bagian ini adalah anggota tubuh akan mengalami kemerosotan karena aktivitas yang melambat. Tangan yang gemetar, punggung dan kaki yang melemah
gigi berhenti mengunyah karena sedikit jumlahnya, dan bahkan mata yang kabur tidak bisa melihat dengan jelas. Ini adalah gambaran orang-orang di usia tua yang digambarkan oleh pengkhotbah 12 ini. Mari kita melihat ayat selanjutnya, metafora apa yang digambarkan pengkhotbah. Ayat yang keempat dikatakan, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi kicauan seperti burung. Dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata kunci bunyi penggilingan, kicauan burung, dan penyanyi. Ketiga hal ini mewakili audio atau suara. Dengan demikian pada bagian ini pengkhotbah juga menggambarkan bahwa orang-orang di usia tua akan mengalami kendala di bagian pendengaran. Pendengarannya akan menurun kualitasnya. Bapak Ibu Saudara, orang di usia tua pada bagian ini adalah orang yang tidak dapat mendengarkan dengan baik karena pendengarannya menurun. Dan pada saat yang sama, ia juga bisa terbangun karena mendengar suara kicauan burung. Hal ini menggambarkan bahwa orang di usia tua juga mengalami susah tidur. Jadi ayat 4 ini digambarkan orang-orang di usia tua itu mengalami susah pendengaran dan susah tidur. Mari kita melihat metafora selanjutnya. Ayat yang kelima dikatakan, juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan, pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Bapak Ibu Saudara, takut ketinggian dan bahaya di jalan ini juga menggambarkan anggota tubuh yang semakin melemah. Dan mekarnya pohon badam adalah menggambarkan rambut yang memutih. Bapak Ibu Saudara, penulis menggambarkan orang di usia tua ini dengan kelemahan tubuh, bahkan rambutnya juga memutih. Dan ada sesuatu yang ringan seperti belalang pun sulit untuk diangkat karena anggota tubuh yang kian lama semakin melemah. Bapak Ibu Saudara, orang-orang di usia tua ini juga digambarkan bahwa mereka juga akan berhenti dari hubungan seksual, seperti gambaran nafsu makan yang tidak ada lagi. Semua orang akan pergi meninggalkan dunia ini. Wah, semakin detail ya Bapak Ibu Saudara, metafora yang digambarkan oleh pengkhotbah ini. Mari kita melihat metafora yang selanjutnya, yaitu ayat 6 dan 7. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Bapak Saudara, seperti seorang wanita yang mau mengisi kendinya dengan air ya. Ia harus mengisi kendinya dengan air ya, dengan menarik tali katrol sumur, tetapi apa yang didapati? Yang didapati adalah kendinya menjadi rusak dan tali katrolnya itu juga tidak berfungsi lagi. Ini adalah gambaran di mana benang kehidupan adalah akan menjadi putus dan menandakan bahwa kematian itu telah datang. Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang telah mengaruniakannya. Bapak Saudara, mari kita melihat ayat yang ke-8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong matahari adalah sia-sia. Dan itu tidak ada artinya. Kehidupan kita ini seperti hevel, seperti asap atau uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Generasi muda maupun generasi yang akan datang akan segera berlalu. Kehidupan ini adalah fana dan di luar kendali manusia. Untuk itulah tidak ada yang abadi di bawah matahari dan kehidupan menjadi misteri Sang Ilahi. Bapak Ibu Saudara, inilah gambaran usia orang-orang di usia tua yang akan menghadapi kematian dan penulis mengingatkan kita untuk ingatlah Sang Penciptamu. Bapak Saudara, ada dua binatang yang bisa menenun. Ada laba-laba dan ulat sutra. Nah, suatu hari laba-laba ini sedang menenun sarangnya yang banyak. Ia melihat ulat sutra juga sedang menenun. Kemudian laba-laba menyombongkan dirinya di depan ulat sutra. Laba-laba berkata seperti ini, "Hei ulat sutra,
kerjaanmu lambat sekali. Lihat aku bisa menyelesaikan sarangku dalam waktu yang singkat. Kamu kok lambat sekali sih? Lihat nih hasil tenunanku. Sarang yang begitu banyak dalam waktu yang singkat. Bapak Saudara, kemudian si ulat sutra dengan tenang sambil menenun, ia berkata kepada laba-laba ini, pelan-pelan tapi pasti. Memang kerjaanku lambat, tetapi lihatlah hasil akhirnya. Hasil tenunanku lebih baik daripada punyamu. Bahkan manusia bisa menjual hasil tenunanku dengan harga yang sangat tinggi. Bapak Saudara, manusia seringkali berpikir bahwa dirinya hebat. Sampai saking merasa dirinya hebat, mereka bisa lupa sama Tuhan yang telah menciptakan mereka. Kenyataannya saat ini virus yang sangat kecil itu membuat manusia kewalahan. Apa hebatnya manusia? Dulu kematian juga terasa seolah jauh, tetapi kini kematian terasa sangat dekat dengan kita dan bisa terjadi kapanpun. Apa hebatnya manusia? Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanyalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Untuk itu ingatlah penciptamu. Bapak Saudara, sebelum kita ingat Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengingat kita. Kelahiran bayi Yesus di Bethlehem menjadi tanda perjanjian bahwa Tuhan mengingat umat yang dikasihinya. Allah tidak membiarkan umatnya dikuasai oleh belenggu dosa. Ia ingat bahwa kita ini orang berdosa dan ia mau menyelamatkan kita. Supaya kita tidak binasa, tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan memegang cawan anggur, ia mengingat kita. Ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, ia juga mengingat kita. Ketika pandemi COVID-19 ini belum berlalu, ia juga mengingat kita. Masakan kita tidak mau mengingat dia, Sang Pencipta kita? Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mengingat kita terlebih dahulu. Kita ini adalah debu. Ia ingat kita ini debu. Ia ingat kita ini rapuh. Dan ia ingat setiap perjalanan kehidupan yang kita jalani bersama dengan dia di dalam memorinya. Bapak Saudara, mari kita mengingat Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Bapak Saudara, ketika saya mempersiapkan renungan pada malam hari ini, saya teringat akan satu lagu tentang ingat Tuhan Yesus. Lagu ini diciptakan oleh dosen pelayanan anak saya di kampus yang bernama Bu Anne Kartawijaya, yang berjudul Yesus Sahabatku. Lagu ini mau mengajarkan kepada anak-anak dari usia yang muda untuk mengingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah sahabat kita. Ia mati bagi kita. Ia mengasihi kita. Ia adalah sahabat kita. Dan sampai kita besar nanti, sampai kita mati, kita mau ingat Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan sahabat kita. Saya akan menyanyikannya untuk Bapak Ibu Saudara. Besarlah kasih-Mu
Bapak Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk ingatlah penciptamu. Sebab di luar Tuhan segala sesuatu adalah sia-sia. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ingat Tuhan bukan hanya sekedar urgensi, tetapi kita kejar hal yang esensi. Kita perlu ingat Tuhan dan berkomitmen untuk mengasihi dan memuliakan Dia. Oleh sebab itu, ingatlah penciptamu dan jangan pernah lupakan Dia. Bapak Saudara, Tuhan sudah mengingat kita terlebih dahulu. Dan akhir kata dari semua ini adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya yang menjadi penutup dari kitab Pengkhotbah. Ingat Tuhan harus disertai dengan tindakan kita untuk mengasihi dan memuliakan Dia dengan cara takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Mari kita ingat pencipta kita ingat juru selamat kita ingat Yesus sahabat kita. Sampai kita dibawa kembali pulang ke tahta pengadilannya. Dan juga kita dibawa ke tanah perjanjian yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini firman Tuhan menyapa kami dan mengingatkan kami sekali lagi bahwa masa muda memang masa yang begitu menyenangkan, tetapi juga sekaligus menjatuhkan. Kami seringkali lupa diri, kami seringkali kehebatan-kehebatan kami itu menyelimuti mata dan pikiran kami sehingga kami bisa lupa sama Tuhan dengan begitu mudah. Tuhan kiranya ampuni kami kalau kami masih mengandalkan diri kami sendiri dan lupa sama Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk mengingat Tuhan yang menciptakan kami. Dan gambaran-gambaran orang di usia tua di dalam kitab Pengkhotbah 12 ini menjadi ingat-ingatan bagi kami ya Tuhan, untuk menjalankan hidup ini dengan lebih baik lagi, untuk mengingat Tuhan sebelum kami menghadapi usia tua dan menghadapi yang namanya kematian. Karena semua orang nasibnya sama dan segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk mengingat Tuhan seumur hidup kami dan disertai dengan tindakan untuk mengasihi dan memuliakan Engkau. Sampai kami dibawa menghadap ke tahta pengadilan-Mu dan tanah perjanjian yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Demikian persekutuan doa kita, mari kita ingat pencipta kita seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhanku sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Dikau, Yesus.